Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal Amin. Insyaallah. Baru kami datang. Udah seram nih. Laisal firaq kuntu baqiyan walakinna liqa kuntu nadiman. Bukan perpisahan yang membuat diri ini sedih, tetapi pertemuan yang diri ini sesali. Kenapa ketemu? Akhirnya berpisah. Insyaallah. Tapi sudah menjadi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi tabiat Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu selalu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada panas, ada dingin. Ada hujan, ada kemarau, kering. Ada suami, ada pertemuan, ada perpisahan. Mudah-mudahan ini hanya perpisahan sementara. Amin. Mudah-mudahan di lain waktu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan keadaan yang lebih baik, dengan waktu yang lebih baik lagi, dan Allah. Insyaallah. Ya, seperti yang disampaikan Mudir barusan, mungkin selama ini kawan-kawan semua sudah ada yang pernah dengar mungkin ngobrol pribadi dengan saya, dengan ada rencana pindah domisili atau pindah ngajar, pindah yang dibilang merantau di atas perantauan. Yang dari Jambi merantau ke Sri Bandung, dari Sri Bandung merantau lagi ke Tanah Sleman. Pecah-pecah. Ya, insya Allah berita itu memang betul adanya. Ya, dari semenjak kemarin saya pulang Idul Adha kemarin pulang ke Jambi, kurang lebih lumayan lama, hampir 2 bulan juga. Rencananya Idul Adha udah balik di sini lagi, cuma ditahan sama orang tua, nggak boleh balik dulu, mau tak mau bertahan di sana dulu. Setelah pulang kembali ke sini, memang selama ini saya ada jadwal ngajar di pondok yang sekarang itu Pondok Al-Umar, Pondok Tahfidzul Quran Al-Umar. Selama ini memang ada jam ngajar di sana itu 1 minggu itu 3 hari. Waktunya itu biasa jam 8 pagi, setelah zuhur udah ditutup lagi. Itu berjalan cukup lama, kurang lebih hampir 2 tahun juga. Karena pondok ini basicnya adalah pondok tahfidzul Quran, pondok menghafal Quran. Di dalamnya itu ada sekolah tingkat SMP dan aliyah. Jadi bukan sanawiyah dan aliyah, tapi SMP dan aliyah. Karena mungkin di situ untuk menghindari persaingan, di situ di dusun situ sudah ada sanawiyahnya. Nah, jadi pondok ini bukan SMP, bukan sanawiyah. Bukan di atasnya aliyah. Karena basicnya itu pondok tahfidzul Quran. Sementara sampai saat ini itu sudah angkatan yang kedua aliyah ini, sudah kelas 3 aliyah, pertama tahun udah kedua, angkatan kedua. Sampai angkatan kedua itu seingat saya belum ada yang khatam 30 juz, belum ada yang hafal Quran sampai ke 30 juz. Saya ingat saya selama saya ngajar di sana sampai sekarang itu yang sudah tamat ada 2 orang. Itu paling banyak hafalannya baru 10 juz. Paling banyak 10 juz. Jadi karena merasa karena basicnya tadi tahfidzul Quran, mudir ini punya risau, punya pikir bagaimana setiap tahun itu ada yang diwisuda 30 juz hafalannya Quran. Jadi saya dipanggil untuk menghadap ke sana musyawarah bagaimana
kalau misalnya Ustadz tinggal di sini, mukim di sini, ngurus santri di sini, supaya setiap tahun itu ada yang khatam Quran 30 juz. Kemudian kenapa saya sanggupi? Ya, saya mau tinggal di sana, saya mau mukim di sana, karena mudirnya itu berani ngasih saya waktu seluas-luasnya, ngasih santri waktu seluas-luasnya untuk ikut program tahfidz. Jadi untuk sementara waktu dia lepas dari pelajaran-pelajaran sekolah, fokus ke tahfidznya sementara waktu. Mungkin 1 tahun, mudah-mudahan rencananya kita memang bikin program tahfiz Quran, tahfidznya itu 1,5 tahun paling lama atau 1 tahun. Insya Allah bisa kalau memang santri-santrinya itu fokus tanpa mengikuti pelajaran-pelajaran sekolah. Jadi full 24 jam itu Quran lagi, dan Quran lagi. Nah, karena modelnya berani ngasih waktu seperti itu, maka saya sanggupi. Insya Allah saya siap. Nah, jadi insya Allah kita di sana itu akan bikin program tahfiz Quran, ya, menghafal Quran. Dia terdaftar, si santri terdaftar di tingkat SMP atau di tingkat aliyah, tapi untuk sementara waktu dia jeda, nggak ikut program sekolahnya, ujian tetap ikut, ya, ujiannya tetap ikut untuk pelajaran hariannya ditinggalkan, fokus ke pelajaran, ke hafalan Qurannya. Insya Allah kalau dengan metode yang akan kita terapkan, paling lama 1,5 tahun atau 1 tahun itu selesai. Dengan catatan bukan hanya sekedar hatam, ya. Jadi kita targetnya itu 1 tahun selesai dan bisa langsung dibaca 30 juz. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Atau 1,5 tahun paling lama. Kalau hanya cuma sekedar hatam itu mudah. Banyak program, jual program, ya. Banyak orang dagang program sekarang. 1 bulan hatam, 3 bulan hatam, 4 bulan hatam, 6 bulan hatam, banyak. Kalau saya jauh-jauh di Indralaya ada. Kalau mau, ya, kalau ada yang mau ikut program karantina 1 bulan hatam 30 juz ada di Indralaya. Nggak usah jauh-jauh ke Jawa kemana, Indralaya ada. Yang mau coba tes ikut program 1 bulan, libur kerjanya, ya, ikut sana karantina 1 bulan 30 juz katanya. Nggak tahu kalau ini. Itu mudah, nggak usah jauh-jauh di sana, di Lapak Istiqomah. Kalau memang ada yang siap kita program, insya Allah bisa. Ya, ada yang siap? Ya, luangkan waktu 1 bulan, ya, luangkan waktu 1 bulan, kita karantina 1 bulan di Lapak, ya, di sinilah makannya, ya, di situlah mandinya, tidurnya, ya. 1 bulan insya Allah bisa. Ya. 1 bulan insya Allah bisa. Yang mau daftar, saya tunda pindahnya. Yang mau daftar 1 bulan ke depan saya tunda pindahnya. kita bikin dulu program 1 bulan. Atau, insya Allah. Ya, makanya saya sanggupi karena mudir itu ngasih waktu seluas-luasnya. Ya, seandainya beliau tidak ngasih waktu seperti itu, waktunya cuma hanya masuk ke ekstra, lebih baik saya tetap di sini. Ya, kalau waktunya hanya sekedar program tahfidznya hanya sekedar ekstra, ya, waktu-waktu sisa, waktu-waktu capek dari mereka, santri capek baru suruh ngapal, ya, santri udah capek baru setoran, ya, kapan waktu setorannya, kapan waktu ngapalnya, cari sendiri, ya. Ini saya nggak akan siap, nggak akan saya sanggup. Ya itu tadi. Kalau pindahnya kapan ya belum tahu juga, maksudnya belum pasti harinya atau tanggalnya belum pasti, karena proses buat rumah, ya, memang ditawarkan rumah itu situ banyak, ada rumah-rumah Tanjung Batu itu, mudah-mudahan rumah panggung itu ada
beberapa rumah memang itu dipakai asrama santri. Kalau misalnya saya kemarin mau langsung pindah boleh dikosongkan, tapi bagi saya sendiri kurang nyaman. Kalau misalnya di bawah santri saya di atas atau sebaliknya, saya di bawah santri di atas, nggak nyaman kan kalau misalnya digabung. Saya minta dibuatkan rumah baru dan alhamdulillah dibuatkan. Sekarang lagi proses, insya Allah udah 90%, bisa dibilang 90%, 85-90% insya Allah. Setelah rumah jadi 100%, baru insya Allah saya pindah. Ya bukan berarti sekarang saya pamitan, besok saya nggak hadir lagi lah Pak. Ya, tetap selama saya masih ada di Seria Bandung, selama saya masih tinggal di sini, ya, yang kelas tahfiz pada maghrib juga, selama saya masih ada di sini saya tetap masuk. Ya. Jadi kalau saya udah pindah, nah baru nggak masuk lagi. Ya, karena memang waktunya nggak mungkin. Kalau misal habis maghrib itu pasti dilepas. Habis maghrib, program tahfiz habis maghrib itu pasti dilepas. Program bapak malam-malam ya, bapak-bapak malam itu juga sepertinya nggak memungkinkan untuk bolak-balik. Ya, mungkin dari sana bisa sore, tapi pulang dari sininya, nah mau sampai jam berapa di sana? Ya, daerahnya juga lumayan sepi ya. Jaraknya dari Serikopang sampai Kairaman, dari Kairaman sampai Talang Sleman banyak hutannya. Takut pulang sampai rumah tinggal lama, berangkat dari rumah sampai sini tinggal lama, repot juga. Belum siap. Mati itu pasti, tapi belum siap. Dibilang takut mati nggak mau, tapi suruh mati belum mau. Ya, jadi itu soal kepindahan. Mungkin selama ini banyak terdengar berita dari kawan-kawan yang lain ya. Mungkin kawan itu dengar dari saya sendiri, tapi sekarang semuanya sudah dengar. Ya, betul adanya rencana itu untuk pindah tugas, bisa dibilang pindah tugas ya, karena memang sama di sini ngaji, di sana ya juga ngaji. Ya, mudah-mudahan ini terbaik buat kita semua, terbaik buat saya dan terbaik buat kawan-kawan di sini juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik, ganti ya Allah antar pengajar yang lebih baik lagi, yang lebih bisa segalanya, ya, lebih baik pokoknya. Insya Allah gantinya itu pasti lebih baik, ya. Gantinya itu pasti lebih baik. Rencana Allah itu insya Allah selalu baik. Kemudian apa lagi? Itu rencana kepindahan. Kemudian sampaikan juga kesan dan kesan. Kesan dan kesan, Masya Allah. Yang pertama kesan. Kesan selama tinggal di Sri Bandung atau ngajar di sini, Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah saya temukan semangatnya orang-orang dewasa, semangatnya bapak-bapak yang sudah tidak muda lagi, ya. Yang tidak mudah lagi untuk belajar, ya, untuk belajar ngaji, untuk belajar membaca Quran, atau juga belajar menghafal Al-Quran. Luar biasa. Mulai dari anak-anaknya, bapaknya, sampai ke emaknya, semuanya ngaji. Ini luar biasa. Jarang kita temukan kalau di luar sana. Ya. Selama saya berpetualang, ya, kita memang baca petualang. Dari kecil sudah ke Jawa, ya, besar di Jawa, kecilnya jadi Sumatera, besarnya di Jawa. Ya. Nikah tinggal di Jawa, yang tinggal di Sumatera ini baru, ya ini di Sri Bandung. Ya. Pesantren di Jawa, nikah di Jawa, tinggal di Jawa, pulang-pulang, ya 2018 langsung ke Sri Bandung. Ya, tinggal langsung di Sri Bandung, luar biasa. Ya, Allah kirimkan, Allah kumpulkan dengan orang-orang yang luar biasa juga, semangatnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan semangat ini selalu terjaga, ya, semangat ini selalu membara, jangan sampai semangatnya ini melemah, ya, jangan seperti kerupuk masuk angin, sudah. Kemudian selalu terjaga, istiqomah, sesuai dengan lapak ngaji kita. Istiqomah, ya. Istiqomah itu berat kawan, ya.
Kalau ringan itu namanya Istirahat. istirahat. Istiqomah itu berat. Ya. Mudah untuk memulainya, ya, berat untuk selalu menjaganya. Itu istiqomah, insyaallah. Luar biasa, ya. Bapak-bapaknya, mudah-mudahan ini sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan. Ya. Ini salah satu tanda-tanda akan kebangkitan di Bandung, ya, menjadi Sri Bandung Darussalam. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Ya, generasi mudanya, ya, generasi mudanya, generasi yang sudah lanjut usia juga ada, masya Allah. Ya. Jangan sampai kesempatan yang Allah berikan ini ditarik lagi, terbesit atau ada rasa dalam hati ingin belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran, itu adalah salah satu tanda, ya, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, salah satu pilihan, ya. Itu Allah pilih kita dari beribu-ribu orang yang ada di dusun kita. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya. Ini kesempatan yang patut dijaga. Jangan sampai, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut kesempatan ini dan Allah gantikan dengan yang lain. Allah pilih kita dari luar sana, banyak orang kumpulkan di sini. Sudah dikumpulkan di sini bukan berarti semua yang sudah pernah berkumpul di sini akan sukses sampai ke akhir. Itu masih dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang hanya ikut-ikutan. Itu akan disaring lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang sungguh-sungguh, akan terus diistiqomahkan. Belajar, Allah kasih ujian, ya. Belajar ngaji nggak bisa-bisa, ini ujian juga, ya. Nyebut huruf nggak bisa-bisa, ya. Nyari makhraj nggak ketemu, ya. Ini ujian. Kalau dia sabar, nanti akan ada dia petik hasilnya dari buah kesabaran tadi. Tapi kalau dia nggak sabar, nah sudah, mana aku nggak bisa-bisa nyebut huruf tal, ya. Huruf sya, ta, sa, bedakan 3 huruf itu nggak bisa-bisa, adalah nggak usah ngaji lagi. Nah ini salah satu penyaringan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sabar, sebab nggak sabar, gugur di tengah jalan. Coba kita hitung mana yang dari awal mula. Nah ini seangkatan, coba lihat kawan-kawan yang seangkatannya, yang bareng-bareng masuk sampai yang sekarang masih ada kawan-kawannya. Atau yang dulu pertama kali kita ngaji di musola yang bertahan sampai sekarang, ya, itu bisa-bisa dihitung ya. Yang bertahan, masya Allah, ya, sudah hafal 2 juz, sudah hafal 1 juz. Yang bertahan, ya. Jadi itu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita jaga, kita pelihara dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, ya. Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menggapai cita-cita, atau tidak akan tercapai ilmu, tidak akan kita dapatkan satu ilmu kecuali memenuhi syarat. Ada 6 syarat. Yang pertama, kalau yang dulu pondok mungkin pernah dengar, ala tanadal ilma illa bisittatin, ya. Tidak akan tercapai satu ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama itu zukain. Zukain itu kecerdasan. Jadi kecerdasan itu penting. Tapi kecerdasan ini, namanya kecerdasan, nggak semua itu sama rata biasanya, ya. Ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang bebal.
Tapi zukain itu bisa dikalahkan dengan yang kedua. Yang kedua itu hirsin. Hirsin itu rakus atau semangat yang tinggi, kemauan yang keras. Kalau dalam bahasa Arab, hirsin ini tingkatan bahasa yang artinya itu paling, ya tidak ada yang melebihi hirsin. Rakusnya itu sangat rakus, nggak ada yang melebihi dari itu bahasa itu lagi. Hirsin, kemauan yang kuat. Jadi seandainya dia cerdas tapi dia tidak punya kemauan, nggak jadi. Kalau dia punya IQ yang pas-pasan tapi dia punya kemauan yang kuat, itu masih bisa tercapai. Kemudian zukain wa hirsin yang ketiga. Zukain, kecerdasan, wa hirsin, dan kemauan yang kuat kalau tidak didukung dengan yang ketiga juga nggak bisa. Apa yang ketiga? Wastibarin, kesabaran. Sabar dalam menghadapi ujian ketika belajar. Ya tadi susah ketika belajar makharijul huruf, ya. Makharijul huruf lewat, Iqra 1 lewat, masuk Iqra 2. Nah, susah nyambungkan huruf. Kemudian masuk ke Iqra 3, ini mulai nyambung dan panjang pendek. Nah, susah, ya. Kalau nggak sabar dengan ini semua, ya mungkin banyak godaan juga, banyak ujian ketika perjalanan dari rumah menuju ke sini, ya. Ada kawan yang ngajak nongkrong atau lain-lain sebagainya, banyak godaan. Kalau nggak sabar, gagal di jalan juga. Zukain wa hirsin wastibarin. Kemudian wa bulghatin, yang keempat itu bulghah. Bulghah itu biaya atau dukungan. Kalau misalnya santri ya, ini itu dukungan dari keluarga. Pembiayaan, intinya pembiayaan, ya. Ya biaya itu untuk dia beli buku-buku pelajaran, ya, Iqra, Quran atau yang lain, pokoknya yang mendukung pelajaran. Kemudian yang kelima, wa irsyadi ustaz. Ini bimbingan dari guru. Nah, jadi kalau belajar mau sukses itu turuti apa kata guru, turuti apa kata pembimbingnya. Jangan semaunya sendiri. Disuruh ini, nggak cocok, aku maunya ini. Nah, ini alamat gagal di tengah jalan, ya. Irsyadi ustaz. Yang kemudian yang terakhir itu waktu yang lama. Nah, ini waktu yang lama. Jadi jangan pengen instan, pengen cepat. Hari ini masuk Iqra 1, bulan depan pokoknya mau nggak mau harus selesai Iqra 6. Nah, makharijul huruf masih amburadul, panjang pendek masih berantakan, ya. Masih maksakan pengen cepat-cepat tamat Iqra, ya. Sama ustadz ini payah, ya, pindah ke ustadz satu lagi, masih payah juga, pindah lagi ke yang lain, ke ustadz satu lagi. Cari yang mudah, pengen cepat selesai, pengen cepat tamat, ya. Ada. Terserah, mau tersinggung, besok mau nggak ngajar lagi. Ya nggak apa-apa, ya. Jadi itu sudah memang jadi syaratnya, ya. Sabar, kemudian dalam waktu yang lama, prosesnya sesuai standar, ya. Jangan pengen instan, ya. Jangan pasang target sendiri, semuanya ikuti bimbingan gurunya tadi. Suruh mulai. Gak usah maksa, ya. Ulang huruf ini, terus ulang-ulang makhraj huruf yang memang susah. Ulang. Panjang pendek perlu diperbaiki, ulangi lagi, ya. Ini kalau nggak sabar pasti putus di jalan. Nah, ustadznya ini
ngulang lagi, udah lah, nggak usah ngaji lagi. Nah, putus di jalan kan? Nah, sabar berarti. Kalau misalnya dia sabar, tapi nggak mau ikuti petunjuk gurunya, ya dia selesai kalau 6 cepat selesainya. Tapi ya kualitas bacanya seperti itu aja. Anggaplah kesempatan kita belajar sekarang itu di usia yang sekarang itu udah kesempatan terakhir. Jadi jangan berharap kesempatan masih panjang. Anggaplah ini kesempatan terakhir kita belajar. Jadi dapatkan sebanyak-banyaknya, dapatkan hasil yang semaksimalnya, hasil yang paling bagus, hasil terbaik. Nggak apa-apa lama di Iqra. Jujur saya di Iqra itu nggak sebentar. 1 tahun itu di pesantren. Itu memang nggak tahu karena memang gurunya betul-betul ini ya, atau memang karena saya yang bobel. 1 tahun di Iqra, 1 tahun, jujur di Iqra 1 tahun. Huruf, makharijul huruf yang paling susah itu huruf sya. Sama. Ya, bagi saya ya, itu huruf sya. Kemudian huruf ujung lidah. Kemudian huruf bo. Itu huruf-huruf yang memang paling susah waktu itu. Tapi hasilnya apa? Di Iqra 1 tahun, kemudian di tahsinnya itu cuma 2 juz. Juz 30, juz 29, dan langsung suruh menghafal. Biasanya kalau di pondok-pondok tahfiz itu kalau tahsinnya belum khatam, belum boleh ngafal. Jadi tahsinnya itu harus khatam dulu 30 juz di tahsin, baru boleh menghafal. Tapi karena tadi di Iqra-nya ya memang betul-betul di ini kan di Iqra-nya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya itu betul-betul dijaga, betul-betul di ini kan sampai betul bacaan. Jadi pas di Quran itu nggak lama, 1 juz, juz 29, juz 30 langsung disuruh menghafal. Jadi menghafal kita itu mandiri ya. Kalau sudah namanya menghafal, yang ada lagi bahasanya tahsin lagi. Menghafal ya sudah menghafal. Jadi nggak ditahsin lagi, udah menghafal tiap hari menghafal. Setoran itu setiap kali subuh setoran murojaah. Setoran adalah tanda cinta, murojaah itu adalah tanda setia. Setoran hafalan atau menghafal hafalan baru itu adalah tanda cinta kita kepada Al-Quran. Kemudian murojaah atau mengulang-ulang hafalan itu adalah tanda setia kita kepada Al-Quran. Insyaallah ya, mungkin selama ini kita mendengar tahu banyak tentang fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Setiap 1 hurufnya diberi pahala 10 kebaikan. Kemudian di akhirat nanti orang yang hafal Al-Quran itu disuruh membaca Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan teruslah naik. Ya, bacalah seperti sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilaka, karena sesungguhnya tempatmu itu, derajatmu itu ada di akhir ayat yang engkau baca. Nah, ini motivasi atau salah satu keuntungan fadilah menghafal Al-Quran. Ya, kalau hafalnya cuma qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar, baru naik 3 ayat, 3 derajat dan stop. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dah ya Allah, ya sudah, stop di situ derajatnya.
Makanya berlomba-lomba untuk nambah hafalan. Ya, banyak kita tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang sering, yang jarang kita tahu, yang jarang kita dengar, itu ancaman-ancaman bagi orang yang sering membaca Al-Quran. Ya, ini perlu disampaikan juga. Jadi jangan hanya sekedar semangat membaca, semangat menghafal tanpa tahu ancaman atau ada sesuatu hukuman juga bagi pembaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran yang seperti apa? Yang meletakkan Al-Quran di punggungnya. Maksudnya bukan secara zahir, bukan secara zahir meletakkan Al-Quran di belakang kita. Dia rajin baca Quran, tapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Seorang yang hafal Al-Quran kemudian dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, ini yang nanti di akhirat dia akan diizinkan untuk memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya. Ada orang yang membaca Al-Quran, dari awal dia membaca, malaikat mendoakan rahmat baginya. Dan ada pula orang yang membaca Al-Quran, malaikat pun mulai mendoakan laknat kepadanya. Na'udzubillah. Semoga kita tidak tergolong kepada orang yang kedua. Baca Al-Quran, tapi malaikat mendoakan laknat. Dalam Al-Quran, tadi meletakkan Al-Quran di punggungnya. Dia mengabaikan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan atau pedoman hidup. Dia hanya belajar, dia hanya membaca, menghafal, tapi tidak menghiraukan perintah-perintahnya. Kalau hanya membaca, menghafal, orang non-muslim pun banyak yang hafal Quran, tapi mereka tidak mengimani apa yang ada atau yang diperintahkan Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran itu ada ayat ala la'natullahi 'alal kadhibin, ala la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah itu diberikan kepada, diturunkan atau dijatuhkan kepada orang-orang yang suka berbohong. Laknat Allah itu diturunkan kepada orang-orang yang zalim. Laknatullah 'alal kadhibin, laknat Allah atas orang-orang yang suka berbohong. Berbohong yang mungkin kita nggak suka berbohong kepada orang lain, kita nggak suka zalim kepada orang lain, tapi kita suka berbohong kepada diri kita sendiri, suka zalim kepada diri kita sendiri. Suka bohong kepada diri kita sendiri gimana? Kita tahu sholat itu perintah Allah, tapi kita pura-pura nggak tahu kalau sholat itu diwajibkan oleh Allah, sehingga dengan mudah kita meninggalkan, menunda, atau bahkan meninggalkan sholat. Padahal dalam Al-Quran ada inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mau kita, tapi mau Musa. Sudah ditentukan waktunya, bukan semau kita. Kita sering membaca ayatnya, mungkin atau ada ayat lain, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan sholat dan bersabar atasnya.
Sesungguhnya kami tidak meminta rizki darimu, kamilah yang memberi rizki. Dalam Al-Quran ada ayat apa bunyi ayatnya? Apa awal ayatnya? Ada yang ingat yang ujungnya waquduhan nasu wal hijarah? Mana bedanya? Kafir. Terusan ayatnya itu waquduhan nasu wal hijarah. Itu depannya ya. Yang bahan bakarnya neraka itu batu dan manusia. Allahumma sholli ala lupa awal ayatnya. Ya, rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran, tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tidak meletakkan Al-Quran di depan, tapi meletakkan Al-Quran di punggung atau di belakang, mengabaikan perintah-perintahnya. Ya. Ya, jadi selain kita rajin belajar terus menerus, kemudian rajin membaca Al-Quran, ya, kita juga sedikit demi sedikit bagaimana mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, terutama ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu wajib untuk ditunaikan, seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain, ya, fardu ain, wajib atas setiap muslim dan muslimah. Na'udzubillah, ya. Kita tidak berharap Al-Quran nuntut balik, ya. Al-Quran nuntut balik kepada kita di akhirat nanti. Kita berharap Al-Quran itu memberi syafaat kepada kita, bukan malah nuntut balik. Al-Quran nuntut balik kalau hak-haknya tidak ditunaikan. Ya, hak-haknya itu mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan. Alhamdulillah. Andainya kita di dunia, ya, rajin tiap malam, rajin seminggu 3 kali masuk ngaji, rajin setoran hafalan, tapi di akhirat nanti ujung-ujungnya Al-Quran nutup balik. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kekuatan untuk dapat mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kepahaman apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kekuatan untuk dapat mengamalkan, untuk dapat menunaikan. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Lagi, ada lagi? Kalau disampaikan, yaitu pesan saya pribadi, terus istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam
menghafal, istiqomah lagi. Yang penting dalam menjaganya. Apa yang sudah kita dapat itu kita jaga. Jangan capek-capek kita mencarinya. Setelah kita dapat, kita lepas begitu saja. Sayang. Ya. Kita nggak tahu namanya umur. Ya. Kita nggak tahu yang kemarin masih sama-sama berkumpul dengan kita, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sudah panggil. Allah banyak, berapa banyak. Ya. Di dusun kita, saudara kita, tetangga kita yang kita tidak nyangka. Begitu juga umur kita sendiri sebenarnya. Detik ini, jam ini, ketika kita masih bisa berkumpul di sini, nggak tahu setelah keluar dari sini siapa yang bisa jamin. Ya. Jadi kalau ada niat baik, ada niat untuk berubah, ada niat untuk hijrah, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, masih muda, belum tua, masih sehat, belum sakit. Ya. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu tua. Mati itu syaratnya nggak sakit dulu. Mati itu syaratnya nggak harus tua dulu. Ya. Ada yang sehat tiba-tiba kedengar berita sudah tiada. Ada yang masih muda tiba-tiba terdengar berita sudah wafat. Mau tak mau mati itu pasti datang. Mati itu adalah pemutus segala kenikmatan. Kenikmatan dunia, apapun yang kita miliki, kalau maut sudah datang akan kita tinggalkan. Nggak ada yang kita bawa mati. Yang kita bawa mati hanya amal baik. Hanya selembar kain kafan, nggak berwarna pula, nggak bercorak. Polos. Ukuran rumahnya pun sama. Berapa? 2x1 rumah masa depan. Rumah masa depan. Kalau kita sering hadir di pemakaman, ya, kita sering dengar talqin, ya. Sebenarnya talqin itu buat kita yang hadir di pemakaman sebenarnya. Ya. Talqin itu dibacakan supaya yang kita masih hidup itu merenung. Kalau mayat sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa terima lagi ya. Kalau nanti ditanya malaikat, kamu harus jawab man nabiyuka, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man ashabuka. Itu sebenarnya yang ditalkin kita yang masih hidup. Itu nanti pertanyaan yang ditanya oleh malaikat setelah kita dikubur. Siapa Tuhanmu? Allah. Hafalkanlah. Hafalkan. Besok setoran. Mau ke aku, mau ke siapa setoran? Karena kir. Jadi kepegel. Talqin itu untuk kita yang masih hidup. Ya. Jadi yang jawab itu bukan lagi lisan kita. Ya. Nggak bisa dikarang-karang. Aku hafalkanlah pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau tanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Quran. Siapa kawan-kawanmu? Ya. Muslimin dan muslimat. Mudah tuh. Ya. Jawabannya itu sebagaimana kehidupan kita sehari-hari. Ya. Keimanan kita, hati kita. Hati kita itu kalau hari-hari, ya, kita penuhi dengan zikrullah, dengan membaca Quran, mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Quran, ya. Yang keluar nanti juga itu. Ya, hati kita itu seperti sebuah gelas. Gelas ini kalau diisi kopi, diminum ya kopi, atau ditumpahkan ya kopi isinya. Hati kita. Kalau gelas ini diisi susu, dituang yang keluar susu. Diisi air putih yang keluar ya air putih. Nggak mungkin diisi kopi keluarnya susu. Diisi air putih keluarnya kopi, nggak mungkin. Begitu juga hati kita. Kalau hari-hari kita
jarang atau tidak pernah sama sekali digunakan untuk mengingat Allah, mengingat maut. Ya, ketika mati, ya, sakaratul maut yang keluar itu yang kita ucapkan, yang terbiasa kita ucapkan sehari-hari. Hari-hari baca sholawat, insya Allah sholawat yang penting. Kalau hari-hari dangdutan, pas sakaratul maut mati lampu. Alhamdulillah. Jadi kebiasaan sehari-hari itu yang menentukan akhir hayat kita. Sakaratul maut itu kalau digambarkan itu kata seperti dikuliti hidup-hidup. Bisa dibayangkan sakitnya dikuliti dihidup. Ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pedihnya sakaratul maut. Amin. Ya, jadi itu mungkin pesan dari saya pribadi. Terus istiqomah belajar, istiqomah menjaga, istiqomah untuk bagaimana mengamalkan apa yang sudah kita dapat, jaga apa yang kita dapat. Kemudian mungkin selama saya belajar atau selama saya ngajar, ya, atau selama kita berkumpul di sini ada tingkah laku atau kata-kata, ya, yang tidak berkenan di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Kawan-kawan semua saya meminta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun. Apa lagi? Sudah disusun, mau ngomong apa? Udah di sini ya udah. Sama aja ada panggung. Udah disusun di rumah apa yang mau disampaikan? Kopi dulu tadi. Ngopi dulu. Kopi dulu. Ya sementara mungkin itu dulu. Nanti bisa nambah lagi nyusul. Nah, karena masih ada pertemuan lagi. Karena nggak besok juga, nggak besok juga saya langsung berangkat. Ya masih di sini juga, ini sekedar penyampaian resmi dari saya. Mungkin selama ini tersebar kabar saya mau pindah, saya sendiri sekarang yang menyampaikan, kawan-kawan dengar sendiri dari saya, berita itu betul, kabar itu betul. Insya Allah saya mau ada rencana pindah, tapi untuk akadnya hari apa, tanggal berapanya belum, karena nunggu kabar dari sana, tunggu rumah 100% jadi, baru saya berangkat. Kalau seandainya belum 100% saya nggak berangkat, karena nggak nyaman juga, nggak enak juga, rumah udah ditempati tapi masih banyak yang diperbaiki kan, enak. Jadi mending nunggu jadi 100% terjadi baru saya ya dekat juga, nggak jauh kan, masih tetangga antara Sleman. Nah, kalau punya anak, punya tetangga, punya saudara yang mau nyusul ke sana, ya, titipkan di sana atau ukuran di sana sama saya boleh, insya Allah. Ya, kemarin pesan mudir, seandainya ada dari Sri Bandung, santri-santri tahfiz Sri Bandung yang masuk sini, udah nggak perlu lagi tes, udah langsung masuk program tahfiz. Itu dia yang sampaikan kemarin. Karena dia tahu selama ini program kita di sini gimana, kan banyak anak-anak yang sudah hafal, ya, kelas 3, kelas 4, kelas 5, hafalan sudah lumayan banyak. Itu pesan beliau. Kalau di Sri Bandung ada yang masuk ke sini, mau masuk di tahfiz, saya tahfiznya silakan. Kalau usah lagi perlu ikut tes, langsung masuk aja. Jadi nggak perlu ikut program sekolah lagi, nggak perlu ini lagi, langsung masuk ke kelas tahfiznya. Insya Allah program kita, mohon doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Di program tahassus itu paling lama 1,5 tahun, ya, kita targetnya 1 tahun, seandainya mundur ya 1,5 tahun. Ya 1 tahun itu, 1,5 tahun itu selesai 30 juz dan bisa langsung dipertanggungjawabkan, bisa dibaca 30 juz atau berapapun hafalannya selama ikut program tahassus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita itu sistemnya ada setoran, ada murojaah. Jadi bukan cuma sekedar store tinggal, ya, tapi store murojaah. Tetap seperti apa yang saya terapkan di lapang ngaji. Selesai dapat 1/4 di murojaah 1/4, dapat setengah di murojaah setengah, dapat 3/4 di murojaah 3/4, nanti dapat 1 juz di mukamal, dibaca 1 juz dalam 1 kali duduk. Kalau belum selesai, belum lulus 1 juznya belum lulus, itu nggak diperbolehkan nambah ke juz berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Selesai 1 juz ya bisa dibaca 1 juz, selesai 2 juz ya bisa dibaca 2 juz. Hafalan 5 juz bisa dipertanggungjawabkan, dibaca 5 juz.
ya. Mudah-mudahan yang di sini juga seperti itu, hafalan yang sudah dihafal itu dijaga, ya, semangat menambah, tapi yang lebih wajib itu menjaga yang sudah ada, ya. Ya. Nambah itu sunnah lah kita bilang, ya. Kalau di karena hukum itu nambah itu sunnah, tapi untuk menjaganya itu wajib, ya. Nambahnya itu wajib, ya. Jadi menambah semampunya, ya, murajaah itu sebanyak-banyaknya, sekuatnya. Nambah hafalan baru semampunya, ya. Menjaga hafalan yang sudah lama itu sekuatnya, sebanyak-banyaknya. Hafalan lama itu dijaga, terus diperbaiki kualitas bacaannya, diperbaiki kualitas hafalannya juga. Yang masih lupa, ya, dicoba di murajaah, yang masih salah diperbaiki lagi. Ya, mungkin sementara itu dulu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Abdul Muiz yang telah menyampaikan apa yang perlu disampaikan, yang telah memberikan selama keberadaan beliau dan pribadi maupun juga selama beliau mengajar di tempat kajian Istiqomah. Jadi dengan bahasa sederhananya mungkin banyak disarikan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi supaya lebih lebih paham atau bahasanya lebih tertinggal. Jadi pimpinan beliau itu lebih kepada soal program khususnya di pondok itu. Tak mungkin sekali kalau misalnya walaupun jaraknya dekat sampai Manikola, punya wadawiri malam. Ya, kalau balik ngaji di kelas bapak-bapak itu tahulah orang jam berapa mulainya, jam berapa sudahnya, bro, kan? Sebutan baik, parah itu sebutannya baik. Dan pas untuk ngegas motor paling-paling setengah jam, dia lama berlaju. Tapi yang lebih diutamakan itu mungkin faktor keselamatan juga. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, dari Kepang ke sana Urus itu daerahnya sepi, hutan, kiri kanan, lebih dari faktor keselamatan sebenarnya. Jadi itu yang menjadi faktor utama. Dan juga perlu kami garis bawahi juga, yang santri tadi itu santrinya mukim. Dikatakan mukim itu diam di situ. Tinggalnya tinggal di pondok itu lah. Tak malam-malam itu tetap santri yang paling-paling dari rumah bukan sekolah, tapi dari balik ada sekolah balik rumahnya bukan. Jadi santri yang bakal di pondok di dalam santri itu, kalau santri yang mukim di situ lah, tak malam-malam. Makan di situ lah, belajar di situ lah. Mungkin juga ditanamkan juga kali makan. Jadi aktivitas mereka itu bakal dipenuhi dengan Al-Quran, hafal itu lah. Ya makanya Yesus Musa itu ada yang berani kayak itu. Keburu kali ke sholat Istiqomah itu selama bulan, ya orang tua terus main dengan fitriyati haji. Nanti kata memang beda kondisi dengan kita. Kita itu hafalnya nyetor seikhlasnya, nyetor sekenalnya baik. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Muiz tadi, banyak lebar, mungkin terjawab sudah juga. Jadi kebenaran berita yang selama itu benar, baik yang ditanyakan dengan kanco-kanco, mungkin yang bertanya langsung Ustaz Muiz, dan memang benar adanya. Dan aku lega sebenarnya karena itu sudah terdengar langsung dari Ustaz Muiz, bukan hanya terdengar soal kebenaran akida itu, tapi juga soal alasan-alasan kebenaran. Sehingga yang kuharapkan kali di ke depan itu mungkin menetralisir lah kasarnya, menetralisir
kabar-kabar yang keliru kita dengar. Assalamualaikum, soal kepenahan beliau, soal kamu Pak, apa namanya Pak Pena, kamu Pak nyawu, karena kita kan yang uji tadi karena apa namanya, kalau kita pena atau kalau kita bergerak sebuah pola yang masuk ke bangku itu kadang-kadang penilaiannya negatif kayak gitu. Kasarnya baik loh. Jangan kayak misalnya ada pesan. Jadi bahasa dia itu pencekilan. Kerja pencekilan yang muda-muda. Disahkan. Kebala. Nah kira-kira baik juga. Jadi aku lega sebenarnya dengan disampaikan apa ini dan didengar juga oleh kita galau-galau. Mudah-mudahan apa yang sudah didengarkan disampaikan oleh Gus tadi itu pajak langsung yang tak hadir gitu, itu pajak langsung kita apa namanya beritanya seperti itu sampaikan juga mungkin tadi seperti itu sehingga datang baik-baik berpisah juga baik-baik. Insya Allah kita doakan perpisahnya sementara seperti tadi kan, berpisah sementara. Fisik yang berpisah. Mungkin hati kita masih tetap terpaut dengan Ustaz Muiz. Mungkin Ustaz Muiz masih terpaut hatinya dengan Istiqomah. Yang kita harapkan itu yang terjadi mungkin perpisahan fisiknya, tapi pikirannya dan doa-doanya tetap itu Istiqomah. Dan perlu juga dicatat mungkin keberadaan Bapak Haji itu peran penting Ustaz Muiz di situ dari awal. Jadi mungkin dalam sejarah Sri Batu juga bakal dicatat gitu bahwa ada jejak sejarah Ustaz Muiz di Sri Batu soal apa namanya pemberantasan buta huruf hijaiyah masyarakat Papua. Ada tidak sejarah untuk kita ceritakan kami generasi yang akan datang. Ya anak-anak yang pendapat silakan kembali deh. Kalau kita ada. Kalau yang kedebaknya yang kedebaknya tak mau tunggu dulu. Baiklah. Tidur di bawah kedebaknya itu lah ya. Jadi itu apa namanya alasan-alasan yang mendasarnya yang disampaikan Ustaz tadi. Ya mudah-mudahan sekali lagi itu bakal menjawab kebenaran berita yang selama itu kita tanyakan. Nah dalam kesempatan itu juga kalau di antara kita ada yang menyampaikan sesuatu mewakili satu orang mungkin lagi dari Samarinda, dari Jago Gelap silakan, dan satu orang mungkin dari mewakil dari topik lain, Amin atau Pak Presiden. Kami persilakan. Kira-kira yang sebelum ke yang lain-lainnya mungkin saya silakan kan siapa yang secara depan. Aku sampai sampai. Itu apa yang ada di pikiran kau baiklah. Ya kan? Kasih, tolong wakil ya kasih. Silakan wakil yang lain. Kasih, ayo kasih. Kamu kasih. Halo. Kasih. Iqbal bertanyakan. Kasih. Ayolah kasih. Tanya lele PAW. Halo. Kamu bela gitu ya. Ya, itu mungkin mewakili pribadi, atas nama keluarga juga, atas nama seluruh haji mewakili dari kantor. Kami kalau ucapkan terima kasih. Ini yang telah memberikan ilmunya kalau kita kalau. Lebih dari itu juga bukan hanya ucapan terima kasih, tapi kami mohon ridhonya. Kami ilmu yang sudah disampaikan kepada kami itu membawa berkah bagi kehidupan kami pribadi, kehidupan bagi kita keluarga,
dan bagi kehidupan lingkungan dan masyarakat kita. Mudah-mudahan kami senantiasa berdoa semoga Is dan keluarga selalu diberkahi umur, diberkahi keluarga, dan apa yang sudah diperbuat bisa dibantu itu semuanya menjadi amal ibadah, amal jariah yang insya Allah kita berharap mau diganti dengan amal yang terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita itu lain daripada itu, sebut lagi nama mobilnya. Kira-kira baik lagi. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa ruang perpisahan itu ya bukan berarti kalau sosial media berangkat bukan. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depannya lagi. Mungkin tahun depan. Harus siap sih. Tahun depan. Hah? Tahun depan. Tahun depan aku bulan lagi sebenarnya. Ya ketika saatnya bagi mungkin boyongan, untuk barang. Ya, kami berharap bagi Antara siap. ya betul kan kira Tulungan, baik nabung, Mati kan. Mobil, juga yang kami harapkan itu kalau ada angkutan, mobil, Andres. mobil misalnya cat, dari kantor cat, Oke, musuh. sakin kali. Ya kira-kira yang apa yang sesuai dengan kondisi lah, jalan masuk ke situ mungkin tidak cukup. Tapi kami berharap bahwa kaki turun diberitahu besok kalau misalnya saatnya itu perlu kenapa, perlu angkutan. Diberitahu, jadi kami akan banyak kita pertolongan baik nabo, ya sekali lagi juga mobilnya bagi kita angkatkan galau-galau ke antena. Jadi nolak. Baik itu mungkin dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Robin atau Pak Darwis atau seluruhnya kami persilakan untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Arah ke situ enggak? Arah ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang istiqomah yang bersama-sama kita hormati, guru-guru yang sempat hadir malam ini saya hormati Bapak Ustaz Abdul Muiz Al-Habis yang tak lama lagi meninggalkan kita, yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan sekalian atau adik-adik sekalian yang saya sebentar tadi kita telah mendengar paparan-paparan bahkan ilmu-ilmu yang terakhir ini disampaikan oleh beliau yang sempat saya catat. Untuk itu atas nama barangkali warga masyarakat Desa Tribatu mewakili juga anggota Lapak Haji Sri Batu yang pada saat ini secara istiqomah berkomitmen untuk dapat hadir di tempat ini dalam rangka perpisahan, bukan pelepasan, perpisahan dengan Ustaz Abdul Muiz Habis yang insya Allah sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Bukan yang meninggal mana-mana, tapi beliau akan berangkat ke dalam Sulaiman. Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih bahwa awal Sri Bandung sudah punya sejarah diperbuat atau dilaksanakan, dibimbing oleh Ustaz Abdul Muiz sebagai masyarakat Al-Qur'ani. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi bahwa kalau tadinya anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai yang di depan kita ini itu sudah berani maju ke depan untuk menuntut ilmu Al-Qur'an. Ini dengan dorongan hati sendiri, kemudian motivasi dari pembimbing
di mana sebelum ini masyarakat yang sebanyak ini belum ada wakaf untuk mengikuti program pengajian Al-Quran ini atau penghafal Al-Quran. Nah, ini sejarah baru untuk bagi Sri Bandung. Sejarah baru dengan sponsornya atau pelaksananya Istiqomah dengan bimbingan yang Ustaz Muiz, maka masyarakat Sri Bandung mulai dari kecil sampai dewasa sampai tua itu sudah banyak yang hafal dengan Al-Quran. Mudah-mudahan yang sudah hafal, sebagaimana telah sampaikan oleh Ustaz tadi, tetap maju ke depan, tetap semangat yang tinggi untuk menghafal Al-Quran. Kemudian daripada itu, kami mendoakan semoga beliau berada di Talang Sleman akan lebih aktif lagi untuk membimbing anak-anak Indonesia khususnya Talang Sleman, bahkan desa sekitarnya. Bahkan kalau perlu adik-adik dari Sri Bandung ini kalau ke Talang Sleman, bagaimana tadi katakan tadi, tolong diterima nanti kalau ada kemauan untuk datang sama pelajar. Jadi dengan secara ringkas saja, saya akan menyampaikan 2 buah pantun. Tentu lah. Terang bulan, terang cuaca. Makan tebu sambil berudang. Sri Bandung tinggallah sudah, Talang Sleman tempatku pindah. Yang kedua, lemak niat naik delma, kusirnya gadis makai kerudung. Ustaz mungkin pindah ke Talang Sleman, tapi jangan lupa Sri Bandung. Terima kasih, itu saja pesan dari saya pribadi. Bila yang kami berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudur, ya. Ustaz sekarang pantunnya sambil sekalian Pak Darwis menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Ya, Jadi Pak Darwis lanjutlah. sampaikan, Ustaz lagi ngorek-ngorek pantun ya. Hanya di Magu dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ya. Ya sebenarnya sama Pak ya yang diomongkan Sila dengan Romi. Intinya ya kita sama-sama mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Muiz yang selama ini telah banyak membimbing kita, ngajarin kita, dan aku juga pribadi terus terang banyak belajar dengan dia. Ya, apalagi kalau umpamanya kita ingat sejarah berdirinya lapak ngaji, itu sangat besar peranan beliau ini. Ya, kalau aku lah jalan lapak ngaji itu baru minggu itu sampai Bapak alhamdulillah ya. Dan seiring berjalannya waktu, terus sistem lapak ngaji kita itu berkembang, ya, dengan perbaikan di sana sini sampai terjadilah seperti apa yang kita jalankan selama ini. Ya, mudah-mudahan kalaupun nanti Ustadz Muiz sudah pindah ke Talang Sleman, ya kan, tidak mengendorkan semangat kita untuk tetap belajar dan melanjutkan cita-cita beliau juga, ya, cita-cita atau ya maksudnya keinginan beliau terhadap lapak ngaji, mulai dari belajar baca Quran sistem Iqra, tahsin bacaan sampai ke hafalannya, ya. Dan ya kita harap juga Ustaz Muiz kalau sudah pindah ke Talang Sleman, ya mudah-mudahan fisiknya baik yang pindah ke Talang Sleman itu, artinya hatinya tetap bersama kita. Ya. DP-nya jangan pendang. Dan lalu aku apa ya semacam mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Muiz, kenapa dia lebih cenderung Ya, memilih untuk berkiprah di
sekarang. Jernih kamu tuh. Ya, Jernih. salah satunya beliau Iya, misalnya lebih diberi kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ada di otak beliau dalam rangka ya mungkin yang lebih banyak hubungannya tentang masalah Quran ya, terutama dalam bidang apa menghafalnya. Ya sebetulnya mungkin apa yang ada di otak dia baca juga diterapkan di situ. Nah, permasalahannya kalau kamu sanggup tak ada misalnya di karantina sebulan tak keluar ya walaupun kamu galak misalnya pengen bernafsu untuk menghafalkan Quran ya dengan anggaplah setahun saya juga menghafal 30 juz itu sanggup di karantina itu ada orang di rumah ada anak ya kan. Jadi mungkin itu ya salah satu pertimbangannya. Makanya tadi beliau juga menawarkan untuk kita kalau memang ada yang baca umpamanya untuk siap di karantina dan punya keinginan kuat untuk tapi ya beliau sangat welcome gitu ya dalam tahun Sleman ya. Namun demikian ya kita tetap mengharapkan ya kami jangan begitu dalam Sleman kali-kali si kita lihat tolong lihat kami ini kalau kita mau kami ini bagaimana perkembangan ya kan. Jadi yang jelas Pak Iko ya karena beliau kebebasan di sana untuk mengekspresikan mungkin ya sistem dalam menghafal juga ya bisa jadi ini semacam ya cerita beliau kan begitu tamat dari Jawa di situ ke sini artinya belum sempat mungkin selama dia belajar itu ada ide-ide gagasan-gagasan yang belum sempat terekspresikan baik ketika beliau di pondok maupun di sini. Jadi semacam uji cobalah dia untuk menerapkan apa yang ada di pikiran dia. Nah kita doakan mudah-mudahan berhasil dan selanjutnya yang baca diterapkan di situ juga kan. Ya dan kita ya tentunya ya sama-sama mendoakan agar apa yang direncanakan yang dicita-citakan oleh Munis ya termasuk mungkin program atau sistem dalam menghafal Quran atau mentadabbur dan segala yang berhubungan dengan masalah Quran berhasil di situ kita doakan dan kalaupun berhasil ya tolong ditularkan di kami juga di Sigadiba itu ya itu jadi itu baik singkat baik ya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan minta tolong redonya ikhlaskannya ya. Tolong diberkatinya ilmu-ilmu yang sudah kami dapat dari Ustaz ya dan tolong doakannya juga kami juga harus dapat agar kedepannya itu ya baca mengembangkannya ya bertujuh hafalan janganlah terlanjur mulai menghafal ya jangan karena Ustaz Muiz di Talang Sleman karena seperti ya menghafalnya malah aku pribadi mengharapkan untuk malah lebih meningkatkan semangatnya ya meningkatkan semangat kita sistemnya sudah ada ya, kan? Sistemnya sudah ada tinggal ya artinya lagi-lagi balik ke nama lapak ngaji kita istiqomah ya berusaha untuk depan ini ya semakin istiqomah jadi memang harus memaksakan diri semalam juga waktu malam Kamis kali benaran aku ngasih materi apa di KTK ya malam Kamis itu jadi ada semalam itu peribahasa yang kamu yang mungkin bosan juga kamu menggunakannya ya kan ya peribahasa itu bunyinya lebih baik terpaksa masuk surga daripada rela masuk neraka. Jadi lebih baik terpaksa masuk surga itu ya kamu tuh berusaha lah untuk memaksakan diri masuk surga itu dengan ya meningkatkan ilmu agama dengan ya berusaha meningkatkan ketakwaan kita lah tentunya ya kan. Sama sepertinya halnya kita ngaji setiap malam kita datang ke situ kita yang kasarnya membuang waktu tenaga bahkan juga biaya ya kan datang ke situ itu kan memaksakan diri tapi ya lagi-lagi kan ya itu tadi untungnya kita terpaksa akhirnya masuk surga daripada rela masuk neraka. Jadi setiap malam ya kita lebih nyaman tentunya kalau di rumah nonton TV ya tapi ya itu artinya kita berarti rela masuk neraka. Nah, silakan itu kamu analogikan dengan kegiatan-kegiatan lain ya terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah. Jadi itu baik sekedar tambahan singkat dari aku.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya kan? Ya. Mau pantun jangan sampai 1-0 itu. 2-0. Apa bertanya nyambung itu apa mau pantun? Pantun anggaran kita itu kan tap-tap tanya mantap. Ujung-ujungnya tanya nyambung juga kayak gitu, baik dulu yang ketiga ya. Tapi itulah intinya bahwasanya pun kalau mesti berterima kasih. Oh, sekali lagi sejak sejarah bakal mencatat bahwa Ustaz Muiz pernah tinggal di Bandung, samanya pernah belajar mengajar di Sri Bandung, dan ya mari kita doakan kembali ke Sri Bandung dulu. Cari kan? Aku yakin kalau aku juga di tahun Sulaiman itu tahun atau paling 2 tahun balik lagi di Bandung. Tapi kuncinya baik Pak. Kuncinya seperti yang kita sampaikan oleh Ustaz Jawa tadi itu tetap ngaji. Jadi pertanyaan besarnya setelah itu, setelah apa yang disampaikan Ustaz Bani dari Pangkal Bulu tadi, apapun apa yang pernah kita bagi. Terus dari Pak Haromi juga, dari Pak Darwis, pertanyaan besarnya, bagaimana kelanjutan kita ngaji? Siapa yang mengajari kami ngaji? Yang kami nyentuh bagaimana? Yang kami lanjut ngapal bagaimana? Yang kami sudah ditasmi itu bagaimana nasib kami? Kira-kira itulah pertanyaan mendasar yang harus dibenahi. Aku pribadi selaku pengelola yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di lapangan ngaji. Kalau dalam bahasa sederhananya bakal mendengarkan hidangan, bakal mendengarkan kajian menu yang kira-kira itu untuk memastikan keberlanjutan proses belajar mengajar yang ada di lapangan ngaji, untuk memastikan santri-santri yang belajar baik ikro, tahsin maupun yang menghafal itu terakomodir. Lebih daripada itu, memastikan apakah masih logis isi besar lapangan itu tercapai atau tidak. Jika kita mendengarkan hidangan itu, kita baca nama sorenya. Kalau yang senang makannya, silakan. Kalau yang tak senang, tak baca kita nama sorenya. Kalau lain selera. Proses belajar mengajar di lapangan ngaji itu untuk yang ikro, khusus yang bapak-bapak itu dulu ya. Khusus yang bapak-bapak yang belajar ikro, baik yang baru, yang lama, yang tahsin, pacor juga, dan yang menghafal, proses belajar mengajarnya tetap bakal dikawal oleh Pak Darwis dan Boji. Jadi ngaji tidak biasa. Jika malam Jumat, malam Selasa, tetap itulah. Jadi ya setelah Ustaz Muiz peta kali, kalau malam, jika malaman Jumat ya, malam Ahad lagi kita ketemu dulu. Setelah beliau peta boyongan kali, proses belajarnya bakal dikawal oleh Pak Darwis dan Oji. Jadi yang para ikro silakan, para Pak Darwis, para Oji silakan. Yang nantasi bacaan, baiklah juga. Termasuk yang nantasi doa-doa juga silakan. Yang menghafal bagaimana? Pun sama lain. Karena paling tinggi hafalan kita itu jadi 30, mungkin 29, masihlah cukup. Kalau awalnya Pak Darwis, Oji, disetor, sesurah demi sesurah, selembar demi selembar mungkin. Ketika di bulan Februari sesuai dengan kurikulum ataupun aktivitas rutin di lapangan haji itu kegiatan tasmi, ditasmi. Jadi tetap kalau yang punya hafalan kami ditunjukkan hak dia untuk ditasmi. Mungkin Ustaz Muiz juga lagi ditasmi.
Dan lama juga kan, tebak juga ya. Kejemput kayak gitu. Terus malam kayak gitu lagi. Sama-sama berapa jam gitu kan jam gitu ya. Jadi kegiatan tasbihnya seperti itu. Jadi tetap memastikan bahwa yang belajar itu bakal tetap jalan. Yang menghafal masih tetap menghafal. Ditasbih masih tetap ditasbih. Sertifikat masih dikeluarkan. Tamat ikro pun masih baiklah juga. Kalau 3 ganti yang menghafal itu sudah tasbih, insya Allah jadi sudah kan. Berbarang dengan menghafal itu sudah kan. Jadi programnya baiklah. Itu jadi motivasi kita bagi kita galau-galau agar supaya lapak ngaji dalam hal itu manajemennya, dalam hal itu aku menyediakan hidangan seperti yang disampaikan tadi. Mungkin di tengah jalan itu ada variasi-variasi dikit hubungan dengan untuk mencapai hafalan satu juz atau ketinggalannya. Mungkin ada beberapa perubahan-perubahan pun itu wajar. Itu adalah hal-hal teknis. Tapi prinsipnya bahwa di bulan Februari itu tasbih, di bulan Maret itu wisuda. Di bulan 8, bulan 2 itu tasbih, bulan 3 itu wisuda. Jangan belajar Iqra dikawal oleh proses belajar mengajarnya, dikawal oleh Pak Darwis dengan wajib. Itu juga yang anak-anak yang tadi yang keluar tadi, sama anak-anak itu yang cukup banyak hafalan. Rata-rata lah 1 juz kali. Yang sudah maghrib itu mungkin ada di situ yang anak-anaknya yang ngaji di sudah maghrib itu bakal dikawal oleh proses belajar mengajarnya oleh Oji dan Kang Udin. Kang Oji, Kang Udin, ya udah. Ada sama Kang Ustaz. Dengan Kang. Dengan perlu sudah nih dengan Oji dengan Kang Udin ini nggak perlu kita tidak perlu manggil Kang. Tidak perlu manggil Ustaz juga. Mungkin aku tak buat juga dan tak Kang Ustaz juga. Kalau dengan ada senyum, Ustaz kan. Kang Oji juga yang mudah senyum. Bukannya kurang asik bagi anak-anak kita itu. Karena ketika Ustaz Odi misalnya, beliau berdua lah yang mengawal proses belajar anak-anak. Nanti kata sudah saling kenal lah antara anak-anak dengan Kak Oji dan Kak Odin dengan Kak Oji dengan anak-anak sudah saling kenal. Sama. Jadi ketika anak-anak itu sampai selesai juz di bulan Februari, bulan 2 itu lokalitas juga lagi. Lokalitas melalui proses tasbih untuk mempertanggungjawabkan hafalannya. Baru lagi sertifikat dikeluarkan dan bulan 3 itu wisuda. Jadi sekali lagi kami selaku pengelola haji menyikapi dari beberapa perubahan terjadi tadi, mengetengahkan alternatif yang kira-kira terjangkau oleh lapak haji seperti itu, sesuai dengan kemampuan baik finansial maupun juga ketersediaan waktu dan hal-hal lainnya. Hanya dapat mengetengahkan itu dulu. Pak Darwis dengan Oji hidang dengan makanan ditengahkan tadi itu. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa yang namanya hidangan itu tak baca nama sorenya. Kamu masih nak ngaji, ada rurui. Kasarnya baik. Ya, silahkan mendengar ngaji, tak baca juga nama sorenya. Ya maksud orang tua ini bukan maksud anak-anak. Naruh takutan kalau muda-muda. Masa uji diri ngaji kau, masakan biji masuk ngaji dia takut. Orang tua itu. Ya, baik juga loh, Cak. Tak harus takutannya. Uji bininya ngaji, burunya tak ada. Uji anaknya ngaji, ujinya dah. Uji orang tua itu lah. Jadi kita tak ada nama suami. Tangannya bagi dia. Ya kira-kira apa itulah. Jadi prinsipnya kegiatan belajar mengajar di lapak haji khususnya kelas bapak-bapak
itu bakal tetap berlangsung seperti jadwal semula dan ya entah kapan juga perubahan itu, tapi alternatif jalan keluarnya seperti itu. Ya seperti yang disampaikan Ustaz Muiz tadi, bukan berarti bahwa sholat duso dia berangkat atau misalnya sholat duso tahu-tahu wajib atau dulu risiko misalnya kan, sudah menjadi sesuatu tak juga. Tapi lebih baik itu kita kenakan dalam sebuah forum seperti itu, sehingga atau menjadi berita simpang siur tadi. Biasa isi, kemana kami ngaji kan? Kemana kami mencetak apply kan ini? Misalnya, nah lanjutkan ke secara berikutnya kan? Ya, kalau diri, mana tahu kaki kau tu tuntas di bulan Februari kaki 1 Juz. Jadi itu sekali lagi yang dapat kami tekankan. Jadi kalau pajak meringkaskan gawe ada 2 kelompok besar, kesimpulannya seperti aku tadi, kelompok besar pertama itu apa yang menjadi tanda tanya kita selama itu, bahwa Ustaz Muiz yang benar dengan doanya terjawab sudah bersama dengan alasan-alasan mendasarnya juga sudah terjawabkan. Mudah-mudahan itu juga banyak disampaikan juga ke kantor-kantor yang lain. Dan di kelompok yang kedua, alternatif yang kami sampaikan, yang kami ketekankan untuk memastikan keberlangsungan proses belajar mengajar di lapang haji untuk mencapai visi besar di lapang haji. Jadi mudah-mudahan dengan 2 kelompok, 2 tema yang disampaikan malam ini, kita kalau paham, kita kalau maklum, sekali lagi bukan hanya paham dan maklum, tapi tetap istiqomah seperti namanya untuk belajar Iqra, belajar Al-Quran, dan melanjutkan apa yang sudah kita gawe kan. Ya khawatir itu, tak ikut pulau kan. Ustaz Muiz tak lagi di Sleman, lagi tak menjadi Iqra, lagi nak ngapal. Kan itu tadi masih ngapal, kan itu masih yang para rumah tadi belajar Iqra, lemah, marah dengan uji, marah dengan pakar duit. Itu tadi banyak syarat tinggal. Banyak banyak syarat apa? Ujung-ujungnya lagi lama kita banyak syarat tadi, lalu syukur anak belajar. Nah kemana pula belajar? Tak kenapa kita ratu itu nak terus Muiz belajar nak marah Iqra, orang saya masih. Tak kenapa benar. Yang nak dipelajari cuma Iqra 2, Iqra 3 cuma kan. Jadi kuharapkan sekali lagi, mungkin dengan bahasa-bahasa sederhana itu, mungkin dengan bahasa-bahasa yang mudah ditangkap dan mudah dipahami, bahwa mari kita tetap melakukan apa yang sudah kita lakukan. Untuk urusan ke depannya kaki, yang kita lihat kan kaki bagaimana? Kita lihat